Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat pagi di pertengahan pekan di hari Kamis ini. Sabda hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Para sahabat yang terkasih, kita sering mendengar ungkapan ini, dikenal maka disayang. Karena itu kita berusaha untuk mengenal Yesus pada hari ini. Dia kenal Bapanya. Karena itu suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yang dialami oleh Tuhan Yesus juga meminta para pengikutnya untuk mengenal Dia secara lebih mendalam. Nah, bagaimana caranya mengenal Tuhan secara lebih mendalam? Ayat 51 itu loh, sangat jelas tadi. Supaya kita mengikuti firman Tuhan. Mengikuti punya dua. Yang pertama kita dengar, menjadi pendengar. Tetapi tidak cukup loh, menjadi pelaku-pelaku firman. Merasakan bahwa firman yang adalah Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita dalam situasi apapun. Nah, kalau kita berjalan pada firman Tuhan, maka kita kenal Tuhan secara lebih mendalam. Dari Injil kita bisa melihat tadi bagaimana orang-orang sendiri kenal firman ini, mengikuti firman ini, maka tidak akan mengalami maut.
Mereka mulai ngomong, Abraham itu loh udah mati. Nabi-nabi pun pada mati. Siapakah engkau ini? Tetapi mereka belum mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Karena itu Yesus menjelaskan semuanya itu, tetapi pada akhirnya mereka belum mengenal itu. Para sahabatku yang terkasih, mengenal Tuhan Yesus itu tidak hanya mengenal dari kitab suci atau ajaran-ajaran gereja, tetapi mengenal dalam pengalaman. Karena itu siapa yang melakukan firman Tuhan, maka kita mengenal Tuhan. Mengenal tidak hanya sebatas bahwa saya harus mengetahui apa yang Tuhan ajarkan, atau kitab suci ajarkan, atau gereja ajarkan. Kita percaya saja. Saya yakin bahwa untuk orang-orang sederhana di pasar, atau orang-orang yang mungkin sulit punya akses untuk belajar kitab suci, sulit untuk mengerti semuanya, tetapi mereka lebih mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka kenal Tuhan. Karena itu dalam situasi apapun, khususnya dengan tantangan yang begitu banyak, itu mereka tetap teguh. Karena itu dalam situasi seperti ini, banyak juga pertanyaan. Misalnya, dalam Injil Markus bab 16 ayat 18, memegang ular, minum racun, itu tidak akan mati. Bahkan kita ditantang, bagaimana kita menjelaskan ini? Tentu tidak sesederhana itu. Bagaimana kita memahami penderitaan itu sebagai bagian dalam kehidupan kita. Itu berarti bahwa ketika kita mengalami penderitaan dan kita percaya Tuhan ada di sana, maut apapun, Tuhan memberi kita kehidupan yang kekal, kebersamaan dengan Tuhan. Karena itu para sahabatku yang terkasih, yang diminta Tuhan pada hari ini adalah mengenal. Ketika kita mengenal, kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati. Tantangan apapun, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berjalan, melangkah maju, mengenal Tuhan secara lebih mendalam dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.